Simpelnya GAE ini disebut kita beli emas tapi dapat daya ungkit. Dapat nilai tambah. Itu. Ini tidak sama dengan trading forex ya. Walaupun ada daya ungkit, ini lebih mirip dengan jual beli rumah ilustrasinya. Saya kasih contoh. Misalnya saya mau beli rumah seharga 1 miliar. Tapi saya belum punya uang 1 miliar. Tapi saya hanya punya DP 200 juta. Apakah saya sudah boleh beli rumah 1 miliar? Sementara yang jual rumah kan nggak mau terima DP saya. Dia mau terima 1 miliar dibayar cash. Maka solusinya saya harus cari badan permodalan, badan pembiayaan, yaitu bank. Nah, bank ngasih pinjam saya 800 juta supaya saya boleh lunasi yang 1 miliar. Betul nggak seperti itu? Iya, betul KPR ya, Pak. Nah, di saat yang jual rumah udah terima uang 1 miliar, maka udah lunas dong. Rumah ini dibalik nama ke saya. Walaupun saya masih DP 200 juta dan harus nyicil di bank. Ya. Tapi dalam transaksi ini, saya transaksi utuh satu rumah senilai 1 miliar atau hanya seperempat rumah transaksi saya? Utuh 1 miliar. Satu. Masuk kuantum. Berarti secara hukum rumah ini sudah sah milik saya, sekaligus saya punya hutang 800 juta. Iya. Betul ya? Iya. Jika tahun depan ada yang tawar rumah ini 1,5 miliar, apakah saya berhak jual? Apakah saya boleh jual? Boleh. Gak dapat untung. Ada yang bilang belum, ada yang bilang boleh nih. Boleh, boleh, Pak, boleh. Milik. Boleh ya, karena udah milik saya dengan catatan hutang saya di bank harus saya lunasi. Ya, Betul. Nah, bank ngasih 800 juta tentu mau untung, tentu ada bunga, ada jasa administrasi, ada uang penaltinya. Anggaplah mau ambil 900 juta. Maka saat saya jual 1,5 miliar ini kurangi hutang di bank 900 juta, berikut biaya-biaya, masih untung 600 juta. Artinya DP 200 juta kembali, betul? Kembali. 400 juta kembali dalam jadi bentuk untung. Pertanyaannya, transaksi saya ini sah apa tidak? Sah ya, Pak. Rupanya sah ya, kan? Kuantum. tapi dalam agama itu dimayar. Sah, Bu. Tidak ada Sah, masalah. Oh, rumah ini sudah milik ibu udah beli, kecuali Tapi kan kita baru bayar 200, Pak. Ya, Terus yang DP. 800 kan kita masih punya utang, itu harus nyicil apa bagaimana itu? Dijual. ya di bank, kalau di bank kan memang harus nyicil. Kalau di GM-nya enggak? Di Nah, GM-nya enggak? di QM-nya saya jelasin sebentar lagi. Cuma sebelum kita cerita di QM, ini transaksi sah nggak nih secara hukum aja dulu? Kalau cuma kan kita hubungannya sama bank. Iya. Iya. Oke, sah ya. Oke. Kita Ya. lanjut. GAE ini mirip banget dengan ini, hanya tadi barangnya rumah, sekarang barangnya emas. Bedanya hanya itu aja. Mari saya contohkan. Misalnya mau beli 100 gram emas. Contoh harganya 1 juta per gram. Berarti nilai yang harus saya bayar adalah 100 juta. Kalau secara nilai konvensional, ya kan? Nah, dengan GAE ini, kita hanya perlu bayar DP 10% saja. Kalau tadi kan kita DP rumah, sekarang ini DP beli emas 10% senilai 10 juta saja. Walaupun DP-nya 10 juta, tapi transaksi saya di GAE ini adalah 100 gram. Syaratnya DP 80% ya, Pak. Nah, saya hanya DP 10%. Nah, 90% lagi, siapa yang minjamin? Berarti ada hutang dong. Betul. Nah, kurangnya. Nah, tadi kan kalau beli rumah, bank yang minjamin. Nah, di sini 90% itu dipinjamkan oleh pihak Pertmin. Jadi Pertmin ini kan punya stok emas banyak ya. Ya. Dia memberi fasilitas nih kepada Quantum. Karena kenapa pada Quantum? Karena Quantum kan memang distributor resmi dia. Nah, Quantum ini memberikan ke kita hak pinjaman ini. Jadi kita dibolehkan nih minjam, bayar DP 10%-nya, kemudian kita dipinjamin sehingga kita punya transaksi 100 gram. Jadi walaupun kita DP baru 10% seperti beli rumah tadi baru DP,
Tapi transaksi kita bulat 100%, 100 gram. Sampai sini Jadi ini paham? beda sama yang tadi ya Pak? Beda kalau tadi gadai. Kalau ini beli emas tapi dapat pinjaman seperti beli rumah. Kayak rumah gitu. Oke. Ini produk yang Terus? berbeda. Ini produk ketiga ya, berdiri sendiri. Oke. Nah, sekarang kita lihat plus minusnya. Kalau kita dapat pinjaman ini plus minusnya apa? Nah, kita bahas satu-satu dulu ya. Kita bahas dulu plusnya. Kalau harga emas di dunia naik 5% saja, maka dihitung 5% dari 100 gram, bukan dari DP. Sama seperti rumah tadi, kalau orang tawar rumah kita ya dihitung dari nilai rumah ya kan? Ya. Bukan Ya. dari DP. Maka hitunglah kita 5 juta kalau 5% dari 100 gram. 5 juta ini kalau kita bandingkan dengan DP kita yang 10 juta, maka untungnya 50% sudah. Betul? Betul. Enak nggak? Untung 50% padahal di market baru naik 5%. Kita dapat untung 50% dari DP. Senang banget dong. Senang ya. Oke. Kalau naik 10%, maka 10% dari total 100 gram. pembelian emas, bukan dari DP, betul nggak? Iya. 10 juta. 10 juta ini kalau dibandingkan dengan DP, untung kita 100%. Iya, udah balik modal. Iya, bukan balik DP-nya. modal. Untungnya aja udah 100%, modalnya juga balik saat dijual. Ya kan? Mari kita lihat dulu. Padahal di market baru naik 10%, tapi kita udah profit 100% dari DP. Oke. Selanjutnya ditanya, loh, bagaimana ambil untungnya? Bisa nggak saya jual kalau saya untung? Kapan aja boleh langsung jual, ya dengan catatan nilainya plus ya. Oke, mari kita lihat. Di sini kita tidak bisa hanya tarik profit. Tidak bisa hanya ambil profit, tapi harus jual beli karena konsep syariah itu harus jual beli. Kalau kita hanya ambil profit nanti jatuhnya riba. Oke, tapi kalau jual beli dalam syariah itu boleh ambil keuntungan. Oke. Kita jual emasnya ya Pak. Emasnya dijual. Emas yang tadi 100 gram, sekarang tetap 100 gram atau nambah? Tetap 100 gram kan Pak? 100 gram. Cuma nilainya yang nambah. Nilainya yang berbeda. Nah, karena betul. harganya di pasar 110 juta. Nah, Ibu yang jawab tetap 100 gram berarti fokus ini. Betul kan? Ya. Betul nggak Pak? Ya betul. Emasnya nggak akan nambah, yang nambah hanya nih. Iya, yang nambah nilainya. uangnya, apa keuntungannya. Oke. Kalau emasnya tetap betul. Saat kita jual karena pasaran naik 10% berarti kita dapat uang 110 juta. Tuh. Yang mana tadi nilainya sebelum naik kan 100 juta kan? Betul. 110 juta kita ada hutang, kita kembalikan hutang 90 juta. Yang mana hutang ini tidak perlu dicicil, tidak berbunga. Langsung. Tapi nanti ada manajemen fee-nya sedikit. Nanti kita hitung, kita jelaskan manajemen fee. Cuma dia tidak dicicil dan tidak berbunga. Oke, maka kembalilah kita 20 juta. 20 juta ini datangnya dari mana? DP kita 10 juta kembali. Profit 10 juta. Jadi profitnya 100%. 100% masih kotor ya, nanti kurangi manajemen fee. Nanti saya jelaskan manajemen fee-nya. Sampai sini bisa dipahami? Iya. Bisa Pak, dikit Pak. Paham. Tapi harus ngikut Paham. itu ujung terus. Biar Oke. ingat. Menguntungkan nggak nih kalau kita dapat pinjaman? Beli emas? Menguntungkan, Menguntungkan, jelas Pak. menguntungkan. Menguntungkan. Sekarang Tapi kita ada lihat batasannya itu ya Pak. batasan gimana? Batasan pinjamannya itu harus, Enggak. umpamanya kita punya uang ya kecil aja lah 21 juta. Kita mau beli emas 10 gram. Itu kan Pokoknya pinjamannya itu 90%. DP-nya 10% aja. Jadi mau kalau uangnya 100 juta ya dapat tambahannya 900 juta. Oh iya. Kalau uangnya 1 juta dapat tambahannya 9 juta, kurang lebih seperti itu. Oh iya, oke. Nah, saya lanjut resikonya ya. Nih tadi kan kita lihat enaknya nih. Nah, Ya kita betul, harus resikonya belajar sekarang resikonya, gimana? ya. Karena kita kan Tapi harus sebelum siap-siap kita juga. cerita resiko, kita bereskan ini dulu. Ini kan ada keuntungannya 100% nih.
Betul. Siapa Iya. yang ngasih keuntungan ini? Apakah perusahaan ada Dari- beban? Market. Pasar. Pasar. Sepakat pasar? Sepakat. Pasar. Market. Oke. Iya, Jadi karena market naik, pasar, Pak. Pak. Di Iya. pasar benar. Karena yang naiknya dari pasar. Keuntungan terjadi Hmm, di saat harga naik kita jual, betul nggak? Betul. Maka yang bayar itu yang bagi kita keuntungan adalah market, bukan perusahaan kuantum. Artinya si kuantum ada beban nggak di saat kita dapat profit? Tidak sama Enggak Nggak ada ada. bang. Sama sekali Nggak ada beban. tidak. Setuju ya? Artinya kalau perusahaan tidak ada beban, konsep ini bisa long term nggak? Bisa, Pak. Bisa. long term dong. Betul ya. Tapi kalau ada beban perusahaan Rp1 saja untuk bayar profit, maka saran saya jangan main. Karena kalau ada beban, bom waktu dia akan Scam. Iya, betul. scam. Betul nggak? Nah, tapi Bisa kalau tidur, Bapak ntar, Pak. Ibu yakin di sini nggak ada beban, nanti sama-sama cari ada nggak beban dia. Malah nanti Tidak dia tagih kita lagi manajemen fee lagi sedikit. Hmm. Kan? Nah, jadi dalam konsep ini keuntungan bukan dari perusahaan. Di sini tidak ada investasi, makanya dibilang kita tidak investasi, perusahaan tidak himpun dana, tidak kumpul dana masyarakat, ya. Setelah profit boleh jual semuanya, harus jual 100%, tidak perlu meninggalkan saldo Rp1 pun, kita boleh ambil semua. Dan tidak ada kewajiban harus beli kembali tanggal sekian, jam sekian, tidak ada. Oke, jadi tidak ada menghimpun dana dan perusahaan pun tidak pernah membagikan ROI, tidak pernah bagikan profit sharing. Profit yang kita dapat dari kenaikan harga emas di market. Oke, sampai sini sepakat. Jadi transaksi kita di sini adalah jual beli emas, bukan nanam modal, bukan minta profit sharing dari perusahaan. Jadi keuntungan dari market ya, Pak. Iya, murni market. Sampai sini sepakat dulu. Sepakat. Pakar, Pak. Sepakat. Oke, kita lanjut. Masuk Risiko. akal, Pak. Walaupun perusahaan tidak ada beban, ada risiko nggak buat kita? Ada. Ada. Bagaimana kalau harga emas turun? Emas kan Turun. bisa Itu turun. dia. Nah, Kalau turun. kalau turun 10% dihitung 10% dari 100 gram juga, karena 100 gram itu punya kita. Maka baik untung maupun risikonya dihitung dari 100 gram. Maka minuslah 10 juta. 10 juta minus nilai ini kalau diadu dengan DP kita jadi 0 DP kita. Jadi impas. Kalau minusnya lebih dari 10% jadi minus lah dia, betul nggak? Iya. Betul. Walaupun nilainya 0 atau minus di sini, dia tidak ada margin call. Uang tidak hangus, tidak ada uang hilang. Berbeda dengan trading, makanya saya bilang Tidak tadi loss. kalau trading ada Trading leverage, hilang. pasti ada margin call, uang hilang. Walaupun besok naik lagi tetap hilang, betul nggak? Betul. Iya. Makanya kalau kita mau lihat harga dulu naik ya, Pak, baru Kalau kita di jual. GAE Jangan ini, dijual. kalau di GAE ini walaupun harga turun tidak ada margin call. Kita kan tidak bisa tebak setelah kita beli ini harga Oh, iya. masih akan langsung naik atau turun Nggak balik. bisa ya, Pak? Nggak bisa. Walaupun Nggak kita bisa beli. bilang, Hmm. oh udah turun nih, saya beli, pasti besok naik. Ya nggak bisa. Tidak ada yang bisa menjamin harga di market. Nah, hanya di sini kalaupun dia turun, tidak ada margin Jualan. call, tidak ada uang hilang. Lantas Tidak ada. risikonya apa? Risikonya harus menunggu harga Oke. emas naik kembali. Nah, sejarah membuktikan sekian puluh tahun yang lalu atau ratus tahun yang lalu harga emas kalau turun dia bisa naik lagi nggak? Bisa. naik, Pak. Ya, Ini kan udah 1 selama juta. ini Sekarang ini naik dia terus. naik kembali, betul nggak? Kita nggak tahu kapan dia naik, tapi dia ada selamanya sejarah membuktikan dia naik kembali. Naik Jadi terus. harus menunggu harga emas naik kembali. Itu resikonya. Bagi teman-teman, Bapak Ibu yang tidak sanggup menunggu harga emas naik kembali, dilarang main, dilarang ikut. Iya, betul. Oke, karena risiko harus Risikonya. menunggu harga emas ini Hanya dilihat pasti. dulu ya, Pak. Ya, Jadi nggak ikut yang ketiga, yang satu, kedua aja. ya. Yang satu dua Beli. boleh tiap hari. Iya, beli sama Ya. gade, beli gade gitu Yang aja. GAE, Tahu. saran saya ada manajemen keuangannya. Misalnya punya uang 1 miliar nih hari ini, dana nganggur yang memang mau ditabung jangka panjang.
Jangan langsung ditembak 1 miliar. Bikin averaging, bikin sampai 5 lapis atau 10 lapis. Jadi 10% dulu belanjakan. Turun, belanjakan lagi 10%. Turun, belanjakan lagi 10%. Sehingga nanti kalau dia naik 25% saja, udah nutup semua kerugian. Gitu. Atau yang udah profit yang beli di bawah tadi naik, jual dulu profit, ambil profit dulu. Bawa lagi naik, jual lagi satu-satu. Seperti itu. Oke, jadi kita tidak menunggu lama karena kita nggak bisa tebak nih berapa tahun kita nunggu, berapa bulan kita nunggu, nggak ada yang bisa tebak. Oke. Apalagi kalau kita butuh ya Pak. Iya. Mendadak, waduh. Makanya harus uang dingin. Adapun uang dingin jangan sekali tembak pecah aja beberapa kali. Itu cara memperkecil resikonya. Oke. Nah, pertanyaannya kok bisa nggak ada margin call di sini padahal nilainya udah turun jadi 0. Di mana-mana yang namanya trading, ya ini kalau trading ya, forex atau apakah, nah, kalau ada daya ungkit, leverage pasti ada margin call. Kok di sini tidak ada margin call? Dikarenakan 100% transaksi kita itu ada fisiknya. Jadi walaupun kita tadi baru bayar DP 10 gram, tetapi di sistem ini dijamin 100 gram ini ada fisiknya. Nilai fisik baru turun 10% atau nilai fisik baru turun 20%. Makanya dia tidak margin call. Tapi kalau harga emas dunia hari ini menjadi 0, maka margin call lah dia. Mungkin nggak harga emas turun jadi 0 rupiah hari ini? Atau tahun depan, atau 10 tahun lagi, atau 100 tahun lagi? Bisakah harga emas jadi 0? Enggak kayaknya ya. Bisa mungkin, bisa tidak. Iya. Makanya ya. Tapi lebih besar kebanyakan tidaknya atau lebih lebih besar naik. mungkin ya? Nih? Masa depan kan kita nggak tahu ya. Betul. Nah, Pranuk, Pak. tapi saya rasa kalau nilai emas jadi 0 pun hari ini bukan kita aja yang rugi ya, seluruh dunia, seluruh negara tuh bangkrut. Iya. Yes. Karena yang nyimpan emas Pak. negara-negara juga nyimpan emas, bukan orang per orang aja, betul nggak? Oke, masalah mungkin atau enggak ya lebih besar enggaknya lah ya kalau kita bilang ya. Gimana nantilah. Jadi karena ada fisiknya maka dia tidak margin call. Tetapi yang trading kayak forex itu kan memang tidak ada fisik sama sekali. Makanya mereka harus ada margin call. Kalau enggak ya jebol bandarnya. Nah, di saat profit orang harus dibayar, saat turun kok kalau nggak ada margin call kan nggak ada yang uang ditarik, dari mana uang masuknya? Tapi di sini kita bisa bertahan karena ada fisiknya 100%. Bukan fisik 10% DP yang kita bayar, tetapi fisik 100 gramnya. Dan ini Quantum Metal diaudit oleh 2 lembaga syariah untuk memastikan semua transaksi itu 100% ada fisiknya. Oke, sampai sini paham? Paham, Pak. Jadi paham untungnya, paham resikonya udah? Ya. Makanya kita paling bisa milihnya yang 1, 2. Ya, terserah. Itu bebas pilihannya. Ya, betul. Di antara 3 produk. Kemampuan kita lah, Pak. Ya. Kemampuan kita kan kemampuan kita yang kita lihat kan ya, Pak. Kemampuan dan keyakinan, senang lihat di mana ya. Ini selera kan masing-masing ya, bebas. Beda. Ya. Oke. Sip. Sampai Pak sini. Jadi ini Ya, ada pertanyaan silakan satu-satu. Iya, ini kalau kita ngambil 1-2 aja, yang ruginya kita kalau nggak ngambil GAE kan kita kalau ngajak orang nggak dapat yang 2% ya Pak Irman. Ya, kalau kita nggak ambil GAE kita nggak berhak jadi marketing. Dan di sini memang tidak semua jadi marketing. Memang siapa yang mau jadi marketing itu ngajukan. Iya, silakan mana yang mau kan gitu Pak. Iya, itu dia. Ya, tapi kalau hanya sekedar Pak, lihat sekedar kemampuan nabung, ya sekedar mau nabung ya nggak perlu beli GAE. Iya. Nabung aja gitu. Beli emas, gade. Ya, ini belinya kan bisa bervariasi ya Pak. Bebas. Mau beli 40.000 rupiah pun udah boleh beli kok. Nah, kalau nggak kita beli rumah kan bisa kata Bapak tadi. Kalau memang ada uangnya 200, 300 di rumah 1 Ya. Bebas. 3 produk diborong semuanya Pak. Pak tanya dong Pak.
Ya, Pak, itu Bu. Pak tadi kan kita DP 10%. Terus kalau harga emasnya turun, DP 10% itu katakanlah dapat emas 100 gram. Kalau harga emas turun, apa 100 gram itu ikut turun? Dipotong dari Ya, besar emas ya. emasnya tetap 100 gram sampai kapanpun, Tetap. mau naik Oh, mau turun, ya. emasnya tetap 100 gram. Ya, Nilainya yang nilai DP-nya, nilai Berubah. DP-nya ya, sampai minus, bisa sampai minus Pak bisa nilai sampai DP-nya. minus, tapi Ibu nggak akan kehilangan uang karena dia tidak ada Masih margin lama. call. Resikonya Ibu Iya. harus nunggu. Waktunya aja. Oh, tinggal tunggu waktu ya. Ya, karena ada Oke. fisiknya. Ya, Nilai fisik kan turunnya baru 10% atau 20%. iya. Oh, iya, iya. Dan kita kan beli fisik. Mm. Oh, kita beli fisik, cuman kita ada hutang. Kita ada hutangnya dari si Quantum. Tapi hutang nggak harus dibayar Pak ya, tunggu Hutang. emas naik aja ya Pak ya. Iya, hutangnya tidak wajib dicicil. Tidak wajib dicicil ya. Tapi untuk jual Nanti- itu sudah sistem ya Pak yang bermain. Bukan kita Gimana? kita mau jual atau tidak. Jualnya jualannya. Kita yang tentukan kapan kita mau jual. Tetapi kalau nilainya lagi 0, kita nggak bisa jual pasti ya. Jadi harus kita monitor terus ya. Karena ada hutang 90%. Yang nggak perlu monitor tiap hari juga nggak apa-apa, Pak. Karena pergerakan emas fisik itu untuk naik 10% aja tuh mungkin butuh 2-3 bulan, Pak. Monitornya cukup 1 menit aja sehari boleh. Pak, Karena ini tidak sama dengan trading forex yang gerakannya jauh ya. Karena ini kita kan tradingnya hitungnya fisik 1:1. Kalau di forex kan 1:500, 1:1000, naik dikit aja udah besar pengaruhnya. Ya. Jadi kalau kita untuk melihat kenaikannya itu dari di mana nantinya Pak? Bapak tinggal Google aja, cek harga emas di London, harga emas dunia, atau buka website TradingView, atau juga bisa buka harga di website kita. Ini di sini dijelaskan berapa harga emas setiap 5 menit diupdate. Ini ya Pak, ini harga QM Sell, artinya si Quantum punya harga jual 927.000. Quantum punya harga beli 866.000. Ini update setiap 5 menit sesuai dengan market dunia. Nah, kalau Bapak mau lihat harga market Indonesia, Bapak tinggal Google aja harga emas Antam hari ini, logam mulia, tanggal 3 Juni. Kita klik. Nah, ini di sini kita boleh lihat harga emas 1 gram di sini 989.000. 909 emas batangan ya. Ini harga MPWP 993 dapat pajak. Ini kalau non MPWP 997. Oke, 989 yang rendah harga dasar kita lihat dengan harga Quantum. Cuma 927. Kalau tadi 989. Mana yang lebih murah? Quantum. Jadi harga emas di Quantum lebih murah, sistemnya juga lebih menguntungkan, kita bisa gadai tanpa cicilan, kita bisa GAE, kita beli GAE tanpa harus beli GAE dapat pinjaman ya, tanpa harus cicil, bayar tidak dipaksa bayar bunga tiap tahun, tapi boleh bayar belakangan cicilannya. Koreksi Pak Herman. Iya. Jadi GAE itu bukan pinjaman Pak Herman. Akadnya itu namanya tawaruk. Tawaruk ya. itu akad jual beli. Betul. Jadi kita bayar satu, kita punya kewajiban untuk membayar sisanya kapan aja. Iya. Jadi akadnya jual beli Pak, bukan pinjaman. Iya. Tapi kalau saya cerita tawaruk, boleh dibilang kan banyak orang yang tidak ngerti ya kan. Jadi saya membahasakannya itu tetap namanya pinjam karena harus dibayar. Cuma
Sistemnya Tidak tawar. berbunga ya Pak. Cuma Dia pinjam tidak berbunga. Ya, dia tidak berbunga. Tapi ada manajemen fee yang harus dibayar nanti. Jadi kita manajemen fee itu kalau mau dijual aja ya Pak. 1 tahun pertama kita ditagih kalau pakai GAE 10. Jadi GAE ini ada 2 macam. Ada GAE 10, ada GAE. Emang ada berapa produk sih Pak? 3 produk aja, GSA, GCA, GAE. GSA yang tadi beli, GCA yang gadai, ini GAE yang dapat yang tawaruk, yang dapat pinjaman. Yang pinjaman. Jadi untuk beli rumah juga Bapak yang bilang tadi bisa juga ya? Ini beli emas, Bu. Contohnya mirip seperti beli rumah tadi. Bedanya tapi di beli sini, rumah nggak bisa. Untuk beli rumah nggak bisa kan? Ibu udah emas. Udah emasnya dijual, boleh belikan rumah. Beli rumah. Oh begitu. Iya. Jual emas. Betul. Oke. Nah, kita bicara GAE. GAE ini ada 2 jenis, GAE 10 kali dan GAE 5 kali. GAE 10 berarti uang kita menjadi 10 kali ganda, yaitu 10% DP ditambah 90% pinjaman tadi, ya kan? GAE 5 uang kita jadi 5 kali ganda, berarti dari 10 jadi 50. Oke, saya coba tulis ya. Saya coba tulis karena kita menggunakan bahasa umum saja. Jadi kalau kita GAE 10, 1 unitnya itu sama dengan nilainya $250. Terus dapat $2.250 untuk pinjamannya, ya, untuk hutangnya. Berarti nilainya menjadi $2.500. Oke, itu dia. Ini yang dibilang konsep tawaruk tadi. Kenapa dibilang tawaruk tadi beda dengan hutang? Karena biasanya hutang itu kan ada cicilan, ada bunga. Di sini tidak perlu cicil dan tidak berbunga, tapi manajemen fee. Nah, apa bedanya manajemen fee di sini? Jadi kita ada dibebankan 3,5% manajemen fee dari yang 2.250. Jadi nilainya itu kurang lebih $78,7. Nah, ini untuk tahun pertama, untuk 1 tahun pertama dibayar di depan. Bayar di depan saat kita beli paket. Tapi jika 2 tahun atau 3 tahun lebih kita belum jual, maka tahun 2, 3 dan seterusnya tidak ditagih lagi, tapi dihitung saat sudah profit waktu jual. Jadi ada jasa 3,5. Oke. Dan jasa yang 3,5 ini, yang 78,7 ini kan tadinya dihitung 1 tahun. Tapi kita dibebankan harian saja. Oke. Artinya kalau 30 hari saya sudah untung dan saya jual emasnya, maka bebannya hanya dihitung 30 hari. Jadi yang 78,7 ini kalau dibagi harian nih, 78,7 kita bagi 365 hari, sama dengan kurang lebih 0,21 sekian. Oke. Kalau 30 hari sudah jual, maka bebannya 30 kali 0,21, maka kurang lebih $6. Sementara di depan tadi saya sudah setor 78, maka saya dapat refund. Refundnya berapa? 78,7 dikurangi $6. Maka saya dapat refund 72,7. Ini ilustrasinya seperti ini. Sampai sini bisa pahami?
Iya, Pak. Makanya dia tidak sama dengan pinjaman di bank, tidak sama dengan hutang di bank. Makanya tadi disebut tawaruk. Tapi tetap namanya hutang ya hutang kan harus dikembalikan. Cuma Harus bedanya bayar. di sini dia tidak dicicil. Jadi tidak ada orang yang dikejar-kejar bayar cicilan. Nah, riba itu menjadi bermasalah karena cicilan tadi harus dibayar. Orang yang belum mampu dikejar-kejar, kalau nggak mampu jaminannya dijual. Makanya itu jadi riba, jadi masalah. Kalau di sini dia syariah, kita tidak dikejar-kejar cicilan. Ya. Oke. Jadi karena kita nggak dikejar-kejar cicilan, nggak ada beban. Kita bayar di depan 1 tahun, tahun kedua ketiganya kalau belum jual-jual ya nggak dipaksa, nggak diharuskan bayar tahunan. Jadi Sudah kalau untung. dipotong pas dijual ya Pak? Kalau pas dijual baru kita hitung-hitungan ya Pak? Iya, pas dijual kita hitung-hitungan. Tahun kedua. Jadi tidak ada beban. Ini contoh ya, contoh. Saya buka GAE nih. GAE list. Nah, kita lihat ya. Nah, di sini nih dilihat nih. Ini yang pertama saya beli nih. Ya, GAE 250, paket yang 10 kali. Sekarang nilai cash out-nya sudah 245 dolar. Jadi, kalau saya terminate nih sekarang, ini ada menu termination, mau cairkan sekarang saya terima 245. Belum untung. Kenapa belum untung? Karena di saat saya beli tadi ini, di saat beli GAE, perusahaan ambil 3% di depan. Selisih jual beli itu 3% di depan. Kan perusahaan ada beli emas kan ada selisih jual beli ya. Betul. Kalau GSA dia ambil selisih 7%, di GAE perusahaan hanya ambil 3% saja.